Sekalian ya, eh, Bumi Resources ya. Jadi Bumi ini dia itu adalah perusahaan batubara yang sebenarnya terbesar, tapi karena dia itu punyanya grup bakri yang ya macam-macam lah. Intinya GCG-nya itu kurang kurang berpihak kepada investor. Jadi harga sahamnya pun ya malah turun ya. Perusahaannya juga punya utang gede banget, sering nggak bisa bayar dan seterusnya. Tapi memang prospeknya itu bisa dibilang agak berubah setelah pada tahun 2021 apa 2022 itu grup Salim ya yang punya Indofood itu ikut masuk ke Bumi ini menjadi pemegang saham pengendali. Jadi dia lebih besar gitu. Cuman Bakri bukan berarti keluar sama sekali dari Bumi Resources ini, masih masih ada dia di situ. Ya. Dan masih masih ada kendali juga gitu seperti itu. Nah, dan yang tadi gini, kenapa Bumi ini sekarang mau melakukan namanya kuasi reorganisasi? Jadi kan perusahaan ini dari dulu tuh rugi terus, Ibu sekalian ya. Mau batu bara naik, mau harga batu bara turun, dia rugi terus. Nggak tahu kenapa gitu. Kadang sesekali untung, tapi abis itu di luar itu rugi lagi dan seterusnya. Nah, sayangnya itulah yang kemudian bikin harga sahamnya itu nggak kemana-mana, nggak bayar dividen dan seterusnya. Salah satu solusi yang kemudian bisa diambil itu adalah, dan ini hanya terjadi di Indonesia, setahu saya di luar negeri nggak ada, namanya itu kuasi reorganisasi. Ya, itu artinya penghapusan defisit dengan cara memasukkan agio penerbitan saham baru. Agio itu adalah selisih nilai dari harga saham yang diterbitkan dengan nilai buku dari saham itu sendiri. Jadi keuntungan bisa dibilang begitu. Agio itu adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari penerbitan saham baru, dari IPO, dari right issue. Kalau harganya lebih tinggi dari nilai yang seharusnya, selisihnya itu dianggap sebagai agio. Nah, agio itu kemudian dimasukkan ke sebagai komponen dari saldo laba ya, sehingga keuntungan tersebut dianggap sebagai keuntungan operasional. Seperti itu. Ini sebenarnya bisa dibilang manipulasi akuntansi. Eh, Akuntansinya itu cara pencatatannya itu diubah gitu. Hasil agionya hilang, defisitnya juga ikut berkurang dan bisa diharapkan menjadi surplus, menjadi saldo laba yang positif. Kenapa? Karena kalau misalnya defisit ini tetap ada di laporan keuangan, perusahaan nggak boleh bayar dividen, Pak. Ya artinya kan berarti perusahaannya masih rugi. Perusahaan masih tekor gitu. Ya gimana caranya mau bayar dividen? Nggak boleh gitu. Nah tapi dengan cara ini, meskipun keuntungan dari, saldo laba tersebut bukan benar-benar berasal dari operasional, melainkan dari agio saham itu tadi ya. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting asal saldo labanya jadi positif dulu, lalu harapannya adalah kemudian perusahaan akan bayar dividen. Pertanyaannya, satu, apakah perusahaan habis ini dijamin akan bayar dividen? Saya yakin, saya kok tidak yakin ya. Ngapain gitu? Nggak ada sejarahnya Bakri bayar dividen. Mungkin Salim iya ada bayar dividen, tapi ya dia juga nggak royal-royal banget juga sih. Perusahaannya pasti ujungnya diinvestasikan lagi atau dibelikan aset yang lain. Dan yang kedua, Taufik, grup Bakri ini pernah Ya, melakukan kuasi reorganisasi juga di perusahaan dia yang lain. BNBR namanya Pak Taufik. Tahu? ya, Bakri and betul Pak. Brothers. Ya, Ingat nggak beritanya? Udah lama banget sih ini tahun 2011 atau apa. Karena ini juga sama perusahaannya rugi terus ya. Akhirnya dia hmm, dikuasi reorganisasi dan sempat jadi positif defisitnya itu. Jadi hmm. defisitnya itu jadi saldo laba. Habis itu defisit lagi, Pak. Kenapa? Karena perusahaannya rugi lagi. Ibarat kata begini, kalau misalnya udah lu punya defisit, sekarang udah jadi positif, ya udah perusahaannya juga jangan rugi terus gitu loh, jadi untung sekarang gitu loh. Kalau misalnya mau kuasi reorganisasi tapi abis itu perusahaannya masih tetap rugi, ya ujungnya defisit lagi. Itu yang terjadi di BNBR. Dan saya yakin itu juga yang akan terjadi di Bumi Resources. Kuasi menolong betul, tapi abis itu dia rugi lagi ya udah selesai. Apa tetap dia nggak akan bayar dividen? Atau bagaimana menurut Pak Taufik? Meskipun ini kita bicaranya in salim we trust Pak. Salim, ginilah kalau misalnya ada satu grup bagus dengan satu grup yang kurang bagus bergabung, itu kan ibaratnya kayak kita minum susu dicampur sama racun gitu loh. Nah itu
apakah jadi si racunnya itu jadi sehat atau si susunya ini yang justru jadi beracun? Menurut Pak Taufik bagaimana? Kontaminasi. Iya. Iya, iya. Kalau memang kita mau invest di perusahaannya Salim, ya udah di Indofood aja. Aman itu, Hmm. nggak masalah. Udahlah, kalau apa namanya, gini-gini, yang Pak Taufik pikirkan itu sebenarnya saya sempat kepikiran juga, ya, bahwa Hmm. nanti ini bumi jadi bagus. Tapi masalahnya, Salim ini masuk ke bumi ini udah lumayan lama, 2022. 2021 gitu. Sekarang udah Iya, 2025. 2022. Sekarang udah 2025. Berarti kan udah jalan 3 tahun kan? Mhm. Mana perbaikannya? Nggak ada. Kinerjanya masih gitu-gitu aja. Terus sekarang ada kuasi lah apa segala macam. Kuasi ini kan sebenarnya kan cara curang bahasanya gitu loh. Untuk kemudian saldo defisitnya itu jadi saldo positif. Tapi bahkan udah dicurangin begitu pun ujungnya tetap defisit juga. Ya udah, kita nggak ini gitu loh. Nah, jadi kecuali mungkin gini Pak Taufik, kecuali kalau entah bagaimana caranya Salim ini bisa menguasai bumi sepenuhnya. Bakrinya keluar Hmm. gitu. Tapi kalau tadi yang tadi Pak Taufik bilang, ya sekarang Kadin juga masih sama mereka gitu ya. Nggak akan, Hmm. mereka masih punya power. Nggak bisa lah. Salim meskipun memang konglomerat kaya raya banget ya, tapi kayaknya koneksi ke pemerintahnya kurang itu. Hmm. Nggak sekuat Bakri. Bakri itu kan pernah jadi ketua umum Golkar dan seterusnya gitu. Kalau kalau Salim ini kayaknya mereka agak males gitu main politik. Jadi usaha aja. Tapi itu justru bikin posisi mereka itu tidak tidak terlalu kuat. Kalau memang Salim itu lebih kuat, harusnya Bakri udah lama ditendang dari bumi gitu loh. Hmm. Tapi enggak, mereka masih di situ. Dan kalau mereka masih di situ, udah Pak, kita bakal ayolah, kita tuh siapa sih di mata konglomerat itu? Kita ini cuma remahan, Pak. Mereka tuh nggak ngelihat kita sebagai mitra atau apapun. Kita itu kalau bisa diambil gitu keuntungan ya gitu, itulah.